Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yuandita Fitri Ade Putri Sujiana dengan NIM 1203220120. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen proyektik, yang dimana saya harap juga, yang dimana ini merupakan tugas kedua dari manajemen proyek. Saya harap materi yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan dan pelajaran ataupun manfaat bagi kita semua. Next. Nah, di sini ada manajemen teknologi informasi dan komunikasi atau manajemen TIK. Apa itu manajemen TIK? Manajemen TIK itu adalah metode terstruktur untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proyek yang terkait dengan teknologi informasi. Yang dimana manajemen proyek TIK ini adalah proses pengelolaan yang terorganisir untuk menangani proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya itu memastikan setiap proyek itu dapat berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh, kayak misalkan ada pengembangan aplikasi atau pembuatan aplikasi. Nah, ini tuh harus menggunakan manajemen teknologi informasi dan komunikasi juga, agar pembuatan atau pengembangan itu dapat terstruktur sesuai rencana dan berjalan dengan baik seperti itu. Dalam manajemen proyektik ini, semua tahap proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dikelola dengan baik agar yang tadi proyek selesai tepat waktu sesuai anggaran dan memenuhi kebutuhan pengguna atau user atau klien. Proses ini penting karena proyektik seringkali melibatkan teknologi yang kompleks dan membutuhkan koordinasi tim yang sesuai dan tepat, sesuai dengan keahlian masing-masing. Okay. Next, itu ada karakteristik yang dimana karakteristik ini ada time bound atau terikat waktu. Yang kedua itu ada unique outcomes, yang dimana itu ada hasil unik. Yang ketiga itu adalah team collaboration atau kolaborasi tim. Yang keempat itu adalah resource management. Itu ada manajemen sumber daya, yang dimana time bounds itu kayak misalkan kan terikat waktu nih, proyeknya itu terikat waktu nih, jadi mereka tuh harus memiliki jangka waktu tertentu yang ditetapkan atau disepakati dalam proyek dan harus selesai sesuai dengan waktu itu agar tepat waktu seperti itu. Kalau unique outcomes yaitu dimana hasil yang unik, dimana proyek itu bisa atau dapat menghasilkan solusi yang unik atau belum ada sebelumnya, seperti itu, kayak belum ada sebelumnya gitu, unik pokoknya. Kayak misalkan aplikasi baru atau sistem jaringan yang dirancang khusus, pokoknya intinya unik lah, yang belum ada lah. Oke, selanjutnya itu adalah tim kolaborasi atau tim collaboration atau kolaborasi tim. Proyek ini kayak melibatkan kolaborasi berbagai lintas tim, yang dimana itu seperti ada pengembangan perangkat lunak dan analisis yang dimana tim itu merupakan kayak gabungan dari berbagai tim, yang dimana ada seperti pengembangan perangkat lunak, analisis, dan manajer proyek. Yang dimana selanjutnya itu adalah resource management, dimana itu adalah manajemen sumber daya. Itu kayak pengelolaan sumber daya secara efektif yang diperlukan, termasuk tenaga kerja, teknologi, biaya, atau anggaran. Tujuannya itu agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ada jenis organisasi, yang dimana itu adalah fungsional, matriks, dan project. Kita masuk ke pertama nih, yang fungsional. Fungsional ini kayak misalkan dalam struktur, setiap anggota tim bekerja di dalam departemen yang sama atau satu departemen. Misalnya
kayak dalam satu departemen tapi terbagi atas keahlian masing-masing gitu. Jadi kayak misalkan ada yang dari departemen IT, ada yang dari departemen keuangan. Jadi mereka tuh bekerja tuh berdasarkan keahlian masing-masing, berdasarkan eh, hal yang dikerjakan atau tugas mereka masing-masing. Dan mereka melapor kepada manajemen departemen mereka sendiri-sendiri. Fokus utama yaitu adalah tugas mereka sehari-hari. Karena itu kan kayak kalian. Jadi saya di bagian keuangan, nggak mungkin kan saya kerja di bagian TIK. Jadi saya hanya bekerja di bagian saya saja, keahlian saya saja seperti itu. Saya juga melapor ke manajer saya saja seperti itu. Selanjutnya itu ada uh, project, project itu ada berbasis proyek yang dimana itu uh, tim sepenuhnya didedikasi untuk satu proyek saja. Jadi pekerjaan sehari-hari mereka tuh hanya berfokus pada satu proyek saja. Semua anggota tim yang melapor itu hanya melapor pada manajemen proyek yang memiliki wewenang penuh dan pengambilan keputusan. Struktur ini sangat cocok untuk kayak misalkan menjalankan proyek-proyek besar yang hanya fokus pada satu proyek. Jadi proyek besar, mereka satu tim hanya fokus kepada proyek itu. Jadi beda sama fungsional sama matrix itu beda. Kan mereka dua kan agak kebagi-kebagi kan. Nah, kalau yang terakhir ini mereka cuma hanya fokus pada satu proyek, aja proyek besar. Gitu. Dan mereka nggak fokus pada tugas-tugas lain. Gitu. Oke, next. Itu ada proses manajemen proyek yang dimana itu ada inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, dan terakhir itu adalah closing. Yang pertama tuh inisiasi itu adalah kayak misalkan tahapan awal gitu dalam proyek. Jadi kita kayak menetapkan tujuan proyek seperti itu dan siapa saja orangnya, siapa saja yang terlibat. Kayak pada tahap proyek ini tuh kayak biasanya membuat dokumen. Jujur saja saya kurang tahu soal dokumen itu karena saya belum menjalankan proyek secara langsung. Tapi yang saya searching itu biasa nama proyeknya itu adalah piagam proyek, di mana itu kayak menjelaskan secara garis besar apa yang ingin dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab langsung dalam proyek. Selanjutnya itu ada yang kedua, itu ada planning atau perencanaan, di mana setelah tahap satu selesai nih, setelah inisiasi selesai, lanjutlah ke perencanaan, di mana setelah proyek itu disetujui, kita lanjut nih membuat detail perencanaan jalankan di proyek itu. Seperti uh, rencana anggaran, berapa anggaran yang dibutuhkan, terus berapa lama waktu yang dibutuhkan itu buat jadwal misalkan, terus dengan siapa siapa saja yang ikut, itu kayak sumber dayanya kan ya, terus dengan tujuan kayak misalkan tujuannya tuh agar tahu gitu semua orang tuh yang bekerja dalam satu proyek itu tahu apa yang harus mereka lakukan, berapa lama waktu yang harus dikerjakan, berapa anggaran yang harus keluar. Pokoknya perencanaan ini tuh berfungsi agar mereka tahu nih apa yang harus dikerjakan dilakukan dalam proyek. Lanjut, jadi kayak selanjutnya tuh kan ada setelah perencanaan, setelah tahap kedua nih perencanaan itu ada eksekusi atau pelaksanaan, di mana tahap ini tuh tim mulai bekerja nih sesuai dengan perencanaan awal nih di planning gitu. Jadi mereka mulai bekerja, mereka mulai mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan job desk mereka, sesuai dengan keahlian mereka. Jadi mereka mulai mengerjakan tugas masing-masing guna untuk mencapai tujuan proyek. Dan di mana proyek itu biasanya itu ada manajer proyek yang sebagai pemimpin dan sebagai monitoring juga agar kayak proyek itu berjalan sesuai yang diinginkan seperti itu, atau sesuai yang direncanakan. Oke, selanjutnya itu ada monitoring, pemantauan, dan pengendalian. Nah, itu di bagian manajemen proyek nih. Jadi manajer proyek itu tugasnya itu memantau kinerja dan perkembangan proyek. Itu memantau agar terus berjalan bagus nih. Misalnya kalau ada masalah nih, seperti keterlambatan atau anggaran yang dikeluarkan agak melampaui batas, itu kayak manajemen proyek itu akan melakukan kayak penyesuaian atau tindakan
kayak dia memikirkan kayak ini gimana untuk saya memastikan agar dia bisa kembali lagi, kayak pokoknya dia ada di situ untuk perbaiki apa yang seharusnya tidak terjadi di proyek itu dan untuk memastikan semua proyek itu berjalan lancar. Oke, selanjutnya itu adalah closing, penutupan, di mana setelah proyek itu jadi, setelah semua pekerjaan selesai, dan proyek sudah mencapai tujuannya, tim itu akan masuk ke tahap penutupan. Pada tahap ini, kita akan menyelesaikan semua dokumen yang diperlukan, melakukan evaluasi akhir terhadap proyek, dan menyerahkan hasil kepada pihak yang meminta, seperti kayak apa, klien. Klien kita serahkan, sudah selesai nih proyeknya. Nah, kita membuat laporan, hasilnya udah ada, kita serahkanlah klien, ini Pak, ini Bu, gitu. Terus biasanya kayak gitu tuh tim-tim yang udah selesai bekerja itu biasanya dibubarkan. Sesuai yang saya searching ya, itu biasa dibubarkan atau kalau misalkan ada proyek nanti dipanggil lagi. Oke, next. Kita udah sampai di penghujung presentasi. Saya cuma mengucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan materi saya dengan seksama. Dan sekali lagi saya mohon maaf jika saya ada salah kata atau mungkin belibet sedikit. Oke, saya tutup presentasi saya. Mohon maaf lagi jika ada salah kata atau salah perbuatan atau apapun itu, saya mohon maaf. Uh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.